Salam saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini saudara. Pagi ini kita kembali akan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita terlebih dahulu berdoa, memohon tuntunan Tuhan untuk memberikan kita pengertian. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih dan setia Tuhan yang telah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Amos pasal yang kelima ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita saudara. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Topik renungan kita pagi ini saudara, yaitu mencari yang terpenting dalam hidup. Itu yang akan kita renungkan. Konon saudara, di Timur Tengah ada seorang kaisar yang sangat terkenal. Dia bijak, dia kaya, terhormat. Lalu suatu ketika dia bertemu dengan seorang penunggang kuda saudara. Lalu kaisar ini berkata kepada penunggang kuda ini, jika engkau bisa naik kuda dan menjelajah daerah seluas yang kau mau, saya akan memberikan daerah itu untuk kamu. Dikatakan oleh kaisar itu. Mendengar perkataan kaisar itu saudara, kontan si penunggang kuda itu, dia langsung melompat ke punggung kudanya. Dia juga langsung melesat secepat mungkin meninggalkan kaisar. Dia pergi menjelajah dataran seluas mungkin. Dia melaju terus dan melaju terus. Dia melecuti kudanya untuk lari secepat mungkin, menggapai seluas mungkin yang dapat dia kelilingi di dataran itu saudara. Ketika ia merasa lapar, dia menghiraukannya. Ketika dia haus, dia juga menghiraukannya. Ketika dia lelah, juga dia tidak menghiraukannya. Sampai ia bisa menguasai dataran yang diinginkannya seluas mungkin saudara. Akhirnya setelah dia sampai pada suatu tempat yang cukup luas, yaitu daerah yang telah berhasil dijelajahinya saudara. Dan pada saat itu memang dia begitu lelah dan hampir mati saudara. Lalu dalam situasi seperti itu, dia berkata kepada dirinya sendiri. Dia katakan, mengapa aku memaksakan diri begitu kerasnya untuk menguasai daerah yang begitu luas ini? Untuk apakah sebenarnya semua ini? Sekarang aku sudah sekarat dan aku hanya butuh tempat yang begitu kecil saja untuk menguburkan diriku ketika aku mati nanti. Lalu dia mulai merenung, untuk apa semua ini? Aku berlelah, aku hampir mati. Sementara kalau aku mati, aku hanya butuh sejengkal atau sedikit saja tanah untuk menguburkanku. Itulah yang dia katakan. Lalu setelah dia melihat dirinya yang begitu lemah, dia menyesal. Tetapi apa boleh dibuat saudara? Waktu tidak dapat diputar lagi untuk mengulangi kehidupan yang sudah ia jalani itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya cerita ini mirip dengan perjalanan kehidupan kita saudara. Kita sering memaksakan diri kita dengan begitu keras untuk menggapai segala impian kita dalam kehidupan ini saudara. Kita memaksakan diri begitu keras setiap hari untuk mencari uang, untuk mencari kekayaan, harta, kuasa, bahkan
jati diri kita pun sedang kita gapai, kita bangun dengan sedemikian rupa. Kita mengabaikan kesehatan kita, waktu bersama dengan keluarga, bahkan kesempatan untuk mengagumi, menikmati keindahan ciptaan Tuhan yang ada di sekeliling kita, saudara. Hal-hal ini ingin kita lakukan hanya untuk menggapai impian kita yang terlalu besar, saudara. Tanpa kita sadari, di satu titik tertentu kita akan berhenti, kita akan lelah dan berhenti, kita akan merenung kembali. Sebenarnya untuk apa semua pencapaian yang kita gapai itu, saudara? Itu yang perlu kita renungkan. Suatu ketika kita menoleh ke belakang, kita akan melihat betapa kita tidak membutuhkan sebanyak itu. Seperti yang dikatakan oleh penunggang kuda ini, aku hanya membutuhkan sedikit saja tanah untuk menguburkan ketika aku mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang penting kita harus tahu bahwa waktu yang sudah kita lalui itu tidak akan bisa berlalu. Dan pada suatu waktu nanti kita pasti akan berlalu, karena kita tidak tahu kapan waktu itu berlalu dari kita. Karena kita percaya, saudara, kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, semua itu tidak ada artinya lagi bagi kita. Oleh karena itu, saudaraku, jalanilah hidup ini secara seimbang. Itu yang perlu. Belajar untuk menghormati dan menikmati kehidupan dengan baik. Dan yang terutama lagi dari semuanya itu, belajarlah untuk mengetahui, saudara, apa yang terpenting dalam kehidupan kita ini. Memang semuanya penting dalam penggapaian kehidupan kedagingan kita, tetapi perlu kita memahami ada hal yang terpenting dari hal sekedar penting yang perlu kita gapai dalam hidup ini. Charles Colson, saudara, ini seorang pembantu Presiden Nixon yang ikut terlibat dan dipenjarakan karena kasus Watergate di Amerika. Kemudian dia menulis setelah ia bertobat, bertemu dengan Tuhan di penjara, dan setelah dia bebas dari penjara, ia mendirikan satu pelayanan prison ministry, saudara, pelayanan penjara. Dia mengatakan demikian, saudaraku, bahwa nilai hidup sesungguhnya tidak tergantung kepada titik kedudukan kita dalam waktu muda, dalam waktu separuh baya, ataupun ketika kita sudah menjadi tua. Karena seluruh kehidupan dan waktu itu diciptakan Allah bagi kita sebagai suatu karunia. Artinya kehidupan ini tidak hanya dalam satu titik kita capai, tetapi semua waktu itu merupakan anugerah, karunia Tuhan yang perlu kita nikmati. Itu yang dimaksudkan oleh Charles Colson ini, saudara. Tetapi karunia waktu Tuhan itu kan tidak terbatas. Justru itulah kita perlu memahami, saudara. Artinya karunia Tuhan tidak terbatas, tetapi waktu yang kita miliki terbatas. Karena itu kita perlu bijak mengatur setiap kesempatan kita untuk memikirkan hal yang terpenting yang ingin kita gapai. Itu yang harus kita pahami, saudara. Kita hanya memiliki waktu yang ditentukan oleh Tuhan saja. Kita tidak ada hak untuk mengatur waktu kita, dalam arti bukan kita pemilik waktu itu, saudara. Kita hanya dikaruniakan Tuhan waktu. Dan tidak ada dari kita yang tahu kapan waktu kita itu akan habis meninggalkan kita. Dan ketika waktu itu sudah pergi, dia tidak akan mungkin kembali menyapa kita lagi. John MacArthur, saudara, juga pernah berkata demikian. Setiap kehidupan Kristen itu berjalan sesuai dengan jadwal yang dijadwalkan oleh Tuhan dan dihadapkan pada waktu ilahinya Tuhan sendiri. Bukan pada waktu yang sia-sia yang kita pikirkan selama kita hidup di dunia ini. Kita harus bersyukur karena Tuhan memberi kita banyak hal yang tanpa batas dalam hidup ini. Apa itu, saudara? Salah satunya cinta kasih Tuhan yang tidak terbatas. Walaupun kita memiliki waktu yang terbatas, tetapi cinta kasih Tuhan dalam waktu yang terbatas ini tidak terbatas kita nikmati. Kita terus dapat menikmati cinta kasih Tuhan. Yang kedua adalah karunia Tuhan. Seluruh hidup kita ini adalah bukti karunia Tuhan. Kita tidak pernah terbatas menikmati karunia Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, sebanyak mungkin yang ingin kita nikmati, kita bisa menikmati karunia Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Mari kita memanfaatkan setiap kesempatan itu untuk hal-hal yang berarti, untuk hal-hal yang benar, untuk hal-hal yang membangun kehidupan kerohanian kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Colson juga pernah menekankan bahwa yang terutama dalam kehidupan kita ini, di waktu yang terbatas ini adalah apa yang kita lakukan yang penting artinya bagi kekekalan. Itu yang perlu. Apa yang sudah kita lakukan, apakah ini memiliki arti yang penting bagi kekekalan hidup kita? Yaitu sesuatu yang menuntun kita memiliki hubungan yang abadi dengan Tuhan, saudara. Jadi pergunakanlah kesempatan yang terbatas ini untuk membangun bagi kita kesempatan kekal bersama dengan Tuhan. Itu maksudnya. Pencapaian kehidupan di dunia penting, tetapi jangan membuat kita jadi lupa hal yang terpenting, yaitu hubungan kita dengan Tuhan yang perlu dijaga setiap hari, yang perlu dibangun akrab setiap hari, saudara. Karena itulah yang memiliki nilai kekekalan di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 3, di mana Yesus pernah berdoa demikian, saudara. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Mari belajar, saudara. Tuhan mau menuntun kita mengenal Tuhan yang benar. Itu yang perlu. Dan juga mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pengenalan akan Tuhan yang benar adalah bagaimana kita memahami Tuhan yang benar itu dalam karya Kristus yang telah kita nikmati sampai pada saat ini, saudara. Itu yang kita dapatkan di pagi hari ini, mencari yang terpenting dalam kehidupan kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita membekali kehidupan dalam waktu yang terbatas ini untuk menggapai kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Lewat persekutuan yang baik dengan Tuhan, lewat kehidupan yang akrab dengan Tuhan, sehingga kita boleh menikmati kasih Tuhan yang tidak terbatas dan karunia-Nya yang selalu melimpah dalam kehidupan kita. Itulah yang menuntun kita sepanjang hari, saudara. Dimanapun saudara dan dalam persoalan apapun, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memberkati saudara hari ini. Kita berdoa, saudara. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini yang telah menyapa kami dengan begitu indah, mengingatkan kami akan tanggung jawab kami untuk menggapai hal terpenting dalam hidup kami, yaitu persekutuan yang baik dengan Tuhan, yang menuntun kami kepada kehidupan yang kekal. Berkatilah umat-Mu dimanapun mereka mendengarkan renungan ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka hiburkan Tuhan, yang berbeban berat beri mereka kelegaan, yang dalam pergumulan sakit penyakit hamba terus doakan mereka, biarlah mereka ditolong dan dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Berdoa saat ini Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang sedang bergumul mencari pekerjaan, berkatilah mereka semuanya. Yang mencari jodoh pun Tuhan memberkati mereka semua. Juga berdoa untuk umat Tuhan yang mengharapkan keturunan, biarlah mereka juga boleh diberkati Tuhan. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan, biarlah mereka juga boleh diberkati untuk menggapai keberhasilan dalam pendidikan mereka. Masih banyak umat Tuhan hari ini yang sangat mengharapkan pertolongan-Mu di pagi ini. Dimanapun mereka mendengarkan renungan dan doa ini, hamba doakan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya mereka boleh diberkati hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, tetaplah saudara semangat, jadilah kuat dalam Tuhan saudara, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap mendukung saudara dalam doa. Dan kami meminta juga saudara, bantu kami untuk selalu membagikan men-share renungan ini, supaya ada banyak orang yang bisa menonton. Mereka juga boleh menikmati anugerah Tuhan, dan mereka diberkati seperti saudara pagi hari ini. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.